Lagi-lagi dan lagi 10 terkini di monitor untuk jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up soy? Welcome back to my channel Kakak Ojol. Saya Para ojol. Ayo brother. Ajar. Oke Soy, balik lagi ya bersama kita. Kali ini kita bertemu dengan narasumber dari Lintas Veteran. Perkenalan bang, namanya siapa bang? Saya Anton Petaro. Sebenarnya sih Anton doang. Anton dong sebenarnya. Ya, Itu nama belakangnya? Petaro. Kotaro apa? Petaro tuh dulu terinspirasi dari film besutan berdua sendiri. Film cemen ya? Film CMS. Kagak tahu. Makan aja dulu di Doraemon. Subasa. Subasa bola. Oh itu ya, baju hitam? Nah, Oh baju hitam, iya. parah dia. Begitulah kurang lebihnya. Kita kebanyakan nonton Subasa bang. Nah lanjut gimana bang Anton? Ya, Nama, terus Bang Anton ini asal dari mana? Terbentuknya veteran itu seperti apa gitu Bang Anton? maksudnya asal dari mana itu? Asal ojolnya nih, asal Oh, ojolnya. asal ojolnya. Dari awal dulu ya. Waktu pertama kali lintas veteran itu ada, itu dulu saya sendiri, Abang sendiri? sendirian. Jadi cuy. Sabar. Jadi gini, dulu itu sebenarnya base camp pertama kali kita nggak tahu siapa ya, karena di lintas veteran ini kita sama-sama mengerti aja lah. Walaupun ada yang bilang gue base camp pertama kali di veteran, gue base camp pertama kali di veteran, tapi gue memandangnya gini, kalau lu bisa sportif, kalau lu bisa solid, itulah yang pertama. Betul. Buat apa dia udah merasa di sini paling pertama, ya. tapi mereka nggak solid, buat apa? Iya lah. Ya nggak? Yang Semuanya penting intinya sama lagi. di lintas veteran ini kita bersatu semuanya. Mantap. Jadi bersatu ya dalam arti kata bergabunglah dari setiap komunitas yang ada dari ujung veteran ke ujung veteran. Seperti itu. Mau nanya nggak ujungnya di mana? Ujungnya di mana Bang? Ujung veteran itu kalau yang di Tanah Kusir itu sampai FM, M. Buktiun lah. Biasanya? Base campnya ada sana juga ada nanti. Nanti saya jelasin lagi. Oke siap. Dari yang pertama ujungnya di Buktiun sampai yang kantin donat. Dan Donat Rempoa. Rempoa. Itu veteran. Itu namanya jalan veteran semua. Berarti maksudnya dalam wadah gitu ya, lintas Ya, veteran berarti. betul. Nah, ini terbentuknya ini lintas veteran tahun berapa Bang Anton? Kalau tahun sebenarnya udah lama, cuman untuk tahun aslinya kita berdiri sama-sama itu 2020. Maksudnya dibentuk secara dari ujung ke ujung ini tahun 2020. 2020. Siap. Jadi kalau misalnya dulu saya sendirian tuh, saya kan masuk ke versi Jakarta Selatan. Boleh nggak? Oh, nggak apa-apa. Ngomongin aja. Dulu saya sendiri yang namanya di veteran ini, saya doang sendiri yang berada di versi Jakarta Selatan. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan seluruh komunitas yang ada di sini. Untuk saya ambilin satu persatu dari Perwakilan dari BSCM. dari setiap komunitas yang ada di sini untuk bergabung di versi Jaksel. Jadi kita ini lintas veteran ini salah satu adanya di versi Jaksel. Jadi lintasan yang berada di versi Jaksel. Kalau di versi Jaksel kan ada 12 lintasan. Nah, kita Termasuk salah satunya daripada Universitas Jaksel teman-teman. Berarti satu komando berarti ya? Lintas veteran ini di bawah naungan versi Jaksel. Universitas Jakarta Selatan. Oke, mantap. Karena di veteran ini masih termasuk Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, betul. Perbatasan sama Tangsel.
Oh ya benar perbatasan Iya. Tangsel sih ya benar. Itu makanya dari veteran yang ke sana ke Jalan Pahlawan itu udah. Nah, mereka kalau turun ke selatan ya? Betul. Oh, situ masuk Enggak, Tangsel. belum, itu masih Jalan Selatan. Itu masih selatan. Superindo ke sana, Rengas. Oh ya Rengas ya Rengas. Tangsel. Rengas masuk di Tangsel. Ya siap. Nah kalau Bang Anton sendiri ini pertama masuk ojol itu tahun berapa Bang? 2016. 2016. Berarti tahun 2016 ini Bang Anton ikut nggak nih yang sebelum-sebelumnya kayak Bang Januar itu bilang pernah ikut dalam pembebasan wilayah? Kalau waktu itu saya waktu itu nggak terlalu fokus di ojol. Oh nggak terlalu fokus, mungkin kerja gitu ya? Karena iya masih kerja dan ojol itu bersampingan. Oh benar-benar. Nah, karena dari tahun ke tahun umur makin bertambah, Iya. kerja juga kayaknya udah ngamut karena udah merasakan enaknya kita di dunia ojol ya. Terlena gitu juga? Betul. Jadi kayak gini nih, libur semaunya. Iya benar. Ya kan? Mau ada duit kita kerja. Kita kerja. Nggak ada duit kita bisa liburan. Iya benar. Dan gitu nggak ada yang nyuruh-nyuruh gitu ya? Nggak ada. Bebas. Hidup ojol. Hidup ojol. Berarti yang sebelumnya di mana Bang Anton? Kerja juga, kerjanya di mana Bang Anton? Sebelum Kalau- sini lama tuh kerjanya. Maksudnya nggak usah disebut itu ya. Ya. Jadi sebelumnya itu memang kita kerja. Ada sales marketing. Terus marketing. Salah satunya di apa namanya di dunia mobil. Dunia mobil, otomotif, ya, spare part gitu ya. Dan saya sales marketing. Oh, sales marketing Yang mobilnya. menjualkan mobil baru. Dulu saya sempat dengar gitu Bang Anton sempat jadi DJ juga Bang Anton ya? Itu baru belajar. Oh, baru belajar. Belajar. Ini serius Bang. DJ dia. Bukan baru belajar. Nih buat Pak Lady DJ boleh coy, DJ. Kalau dulu ada DJ namanya DJ Anton. Iya. Tapi bukan gua. Kayak pernah lihat gitu Bang dulu waktu kapan tahu gitu pernah lihat di salah satu hiburan malam Bang Anton. Masa? Iya di daerah selatan juga. Di Kemang. Di kemarinnya lagi, saya pernah oh ini Bang Anton ini dengar kabar. Nah, Enggak. ini itu bukan. Dulu pernah main sih sekali. Perform lah gitu. Jadi belum bisa dilepas. Hmm. Jadi teman saya sendiri masih didampingin. Jadi bukan didampingin sih sebenarnya dia yang main. Cuman gue disuruh liatin. Terus gimana cara gantinya yang maksudnya dari Mix-mixnya seperti itu. Oh kayak gitu dari laptop dulu. Kalau dulu kan pas pakai piringan. Iya, sekarang piring. pakai laptop. Jadi kita pada dulu tuh agak-agak sedikit lebih simpel ketimbang yang dulu. Ya benar. Kalau masuk sekarang ini lebih bisa cepat belajar lah gitu kan. Karena teknologinya ya, teknologinya iya. Kenapa sekarang banyak DJ yang baru-baru tuh? Karena ya itu lebih gampang belajar, lebih bisa. Nah, kalau dulu kan kita harus menggunakan piringan hitam. Iya, piring ya. Iya. Piring, iya. Mantap Bang Anton. Bang Anton pengalaman paling berkesan nih, paling berkesan banget di dunia ojol itu apa Bang Anton? Berkesan yang paling enak dan gak enaknya gitu Bang Anton selama ngojol nih. Yang enaknya dulu dah. Nah, yang enaknya dulu. Yang enak belakangan. Yang enaknya nih, yang enaknya kalau menurut gue ya, satu bebas waktu Ya. terus dua apa namanya kita bisa memaksimalkan pendapatan kita gitu. Kalau kita mau lagi dalam keadaan begini, misalnya kita buat bayar apa gitu. Kita bisa di situ bisa Nge-push lah di situ ya. Nge-push lah di situ ya. Iya. Itu di ojol itu bisa istilahnya kita mau duit sehari 300 pun bisa. Iya. Karena kerja di mana sehari tanpa kita mesti melamar dulu kita dapat duit 300.000. Coba. Benar sih, benar. Nah, kalau Balik di ojol lagi kan- kegiatan Bang ya. Nah, kalau di ojol kan kita udah punya aplikasi nih. Punya aplikasi. Seandainya kita membutuhkan uang yang lebih, itu bisa
tergantung dari kita. Betul. Ngepus lah, ngepus. Iya. Saya kita butuh bayar kredit motor nih. Ya betul. Pak, ini bulan ini kerja gaji sekian. Nah cukup. Itu seharian nyari itu dapat. Betul. Asal kita mauannya. Yang penting mau narik gitu ya. Iya. Anyap itu berarti mitos. Mitos. Mitos anyap. Hidup driver member. Masih. Murni. Ngopi Kalau- bang, mobil kata ada juga ngopi bang. Enggak ada. Gimana tuh? Nah Bang Anton, selama Bang Anton jadi ojol nih dari 2016, pernah gak sih dapat ibaratnya customer gitu yang jadi pacar? Aha. Giginya pacar dong apa gimana nih? Pacar dong apa pacar? Ya, Nah, pacar lah ya. ibaratnya menjalin kasih lah. Oh iya. Bahasa lupa kuat. Jadi dulu pernah sih ya 2018 lah. 18 ya, ya Iya. 18. 2018 itu lagi bandel-bandelnya ya. Ya. Kenal apa namanya? Kenal lady ya, lady ojol ya kan. Siapa kira-kira itu? Siapa ya? Mana? Parah lu. Wah, Yutoca ya? Iya. Jadi dulu tuh bukan lady yang jadi yang kita ya. Bukan tujuan Kadang-kadang utama. kadang-kadang kalau misalnya kita dapat customer nih cewek, dulu pernah nih di Palatehan nih. Iya, Palatehan. Iya. Dapat jam 11 malam. Udah gitu pas sudah jemput selesai nganter, dia sendiri yang minta. Ini nomor apa? Ya. Buset. Jadi buat reguler. Buat reguler. Saking terpersonanya cuy. Terpesona aku. Nah, DJ. jadi waktu itu minta nomor buat apa nih Mbak? Ya buat ini Mas, buat besok Reguler, lagi jemput. jemput lagi. Tapi Mas biasanya di situ terus ya? Iya. Oh ya udah. Nah besoknya tuh Besoknya tiba. kalau dulu kan kita Tingalong ya. Di Malo. Tingalong. Jadi keluar sore. Sore pulang Terang. terang. Pagi ya terang. Nah, jam 11 kita telepon nih. Bang di mana? Ada nih di Palatehan, kenapa? Bisa jemput nggak? Boleh. Di mana tempat biasa? Jemputnya. Ya. Mbak, mau mana? Mas saya mau makan dulu. Makan dulu. Kira-kira makan beli makan terus pulang gitu. balik sana. Mas mau makan apa? Katanya. Ada gua ya kan. Enak nih nomor duit lagi. Ya kita sih apa adanya aja. Yang namanya Buat ojol aja. buat pedang along. Kalau biar kelantik. Itu selanti masa Mario. Mahal banget kayaknya. Lumayan ya kan? Lumayan ya kan? Amunisi udah aman. Oh, iya. Jauh dari yang duduk. Nah, iya. Buat dorongan. Buat dorongan. Biar buat. Habis itu gua jemput makan dulu nih. Makan dulu. Makan dulu. Mas, gua kaget dong dia minta makan gitu kan. Selesai makan nih. Singkat aja ya. Selesai makan. Gua antar pulang nih. Udah ke Palatehan dulu? Bro. Bentar, bentar lagi. Oh berikutnya lagi, siap. Antar dulu pulang nih. Aku jadi penasaran. Kepo gue nih gila itu. Tapi nggak weekly. Oh, enggak. Nggak sampai. Nah, terus pas udah ngantar pulang besoknya dia begitu seterusnya. Berulang-ulang begitu terus. Terusnya dengan waktu yang singkat dia bilang, Mas, besok saya mau ada acara. Gimana? Saya mau ngadain pesta nikahan adik saya. Oh di mana? Di daerah apa? Cawang. Cawang. Oh, Cawang. Di gedung apa gitu gua lupa. Oh ya udah, antar sana ya. Tapi Mas pakaian rapi ya. Iya, Bro. Udah tanya nih, udah tanya nih. Maksudnya pakaian rapi gimana, Mbak? Ya Mas teman saya kondangan. Pak, tenang aja lu Mbak itu. Masa iya saya nganterin lu kan. Cakep kan? Iya. Masuk. Udah tuh, pas besok
Ya gua style ya. Yoi. Pakai Keren, keren. meja. Udah kaget, Bre. Gua pakai meja. Ojek berubah nih. Iya, sesuai pakai kata meja Aro. Nah, pas udah sampai sana dia kaget. Mas datang juga. Yoi. Oh, iya. Apa? Pede Aja gue ya. Padahal mah, oh. Betul, pas udah itu langsung menganterin jemput tangan, pakai pacaran. Terus itu udah mulai. Pakai pacaran, nah, gue tahu diri dong. Yoi. Tahu diri gue. Gue nggak mau ngojek ya kan, mana mau disuruh gue kan. Gue pikir berkelanjutan terus, ternyata ya kita sendiri lah, cewek begitu ya kan. Gak cukup begitu satu. Sebenarnya kita beri karena ada orang ketiga. Gitu. Itu pengalamannya guys ya, pengalaman untuk Bang Anton. Enaknya. Enaknya. Nggak enaknya Bang Anton? Emang kita dulu enak ini. Enaknya ya, banyak. Banyak. Iya. Gue ngomelin. Gue ngomelin kan. So, kita satu hal kecilnya aja. Makanan kita udah antar nih bang. Nah. Kalau sekarang kan kita makan. Kalau dulu kan mainnya antar orang. Antar orang ya. Dulu nih ngantar orang nih bang. Ngantar orang. Sebelum nyampe, bang saya mau lewat sini. Iya. Iya, enak tidak? Bang saya mau lewat sini. Pak, jalan sana itu muter-muter. Mendingan macet sedikit. Bang kita nggak lancar. Nah. Gak mas, saya mau lewat sini. Mbak, saya mau lewat sini aja. Kok dari situ ngatur? Nah, kan jaraknya di sini doang, Mbak. Iya. Nggak dikit lagi nih. Ya saya mau lewat sini, kenapa? Mau nggak mau dong. Iya, mau lah. Daripada kita komplain. Komplain, betul. Kita ikutin. Belum kiri. Katanya mau ke pasar. Belanja dulu. Belanja dulu. Anjing. Haji mumpung. Iya. Nah, makanya parah. Udah di pasar, bang, petai sekilo, cabai sekilo, apa mas Tunggu sekilo? dulu ya? Tunggu dulu ya kan, Mbak. Kalau Mbak mau mampir ngomong, nggak mas ini sekarang lewat. Kalau sekarang lewat mah lewat sono Mbak. Ini mah muter. Iya. Mengajak belanja. Kok mas jadi yang kata saya kan udah bayar. Ya, ya udah, selalu aja lah. Kantor kan sekarang Belanja? belanja kantor belanja Luar biasa. mungkin buat sore Bisa jadi. atau Buat ngalong. Masak buat ngalong nah, dia. bisa ya kalau ngantar food nih Bray, dulu gua ngantar food nih udah dikirim nih, dibilangnya belum dikirim. Belum mikirin? Nah, Wah, akhirnya parah. apa kita bisa spend Berapa hari Bang? 3 hari 3 hari. 3 hari. Tapi dari di suspend itu ada penjelasan nggak Bang dari pihak Nah. aplikatornya? Itu dia makanya. Nggak enaknya kita itu di sini dari aplikator itu asal suspend aja. Iya. Dari mereka cuma ngeliat dari satu sudut pandang. Betul. Nah, akhirnya gua merasa nggak Nggak adil lah buat gua gitu kan. Nggak adil lah buat Nggak gua. adil banget pokoknya. Nah, kebetulan besokannya lagi sedih kan. Udah orderan anyel, dapat orderan, oh seneng dong. Iya. Cash 150.000 cash. Udah seneng banget nih kita nih. Udah pas nganter nggak usah Fiktif. aduh langsung udah bener. Ini rasa juga Bang ya? Nah, Waduh, orderan pertama itu. orderan pertama Gila langsung kan Setelah anjep. dari pagi sampai sore jam 7 malam baru dapat. Baru dapat, nggak dapat. Sekali dapatnya big cash. Udah seneng dong? Iya. Oh, cash. Wow, seneng cash. Iya, iya. 150. Pas udah dicek oke. Iya. Untungnya ya udah oke nih. Nah. Jadi buat bahan untuk rembesan. Oh rembes. Itu rembesnya dulu Abang cepet apa lama Bang? Tapi kalau kita untuk merembes itu satu kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Iya. Berarti proses perembesan yang sudah Tergantung sama penilaian dari dia. Misalnya kita harus cek dulu nih. Kan biasanya kalau misalnya kita mau mengatur rembes itu ada syarat-syarat tertentu. syaratnya. Makanya kalau gua sebelum ada Iya bagus. jawaban, Nah. gua nggak bakalan mau jalanin tuh Iya. orderan. Tapi kan nanti bilang oke, rumahnya sekian ya, oke iya benar ini lah ya. Pas udah sampai sana, kita pun nggak bisa.
di SMS nggak balas, udah jalan, Udah bubar. udah tuh akhirnya ya udah 100 Pertama lagi ya setelah anyep ya kan. bener-bener. Luar biasa lah rasanya itu lah. Alhamdulillah sih kan minus lah, minus 150. Mau gimana jam hati akhirnya alhamdulillah besokannya Dirembes. Makanya alhamdulillah aplikatornya walaupun lah, walaupun dari sudut pandang terkadang mereka terima komplain hanya dari customer bukan hanya sama driver, tapi untuknya dia proses perebesannya ini gampang gitu ya, proses perebesnya gampang bang ya. tergantung Berarti tergantung daripada persyaratannya itu. Siap. Pokoknya pada intinya kalau kita mau mengajukan mau menjalankan order, kalau bisa dicek dulu. Chat dulu, Nah, sentuh dicek tips and dulu, tips. dicek dulu. Kalau misalnya udah ada jawaban dari dia, itu salah satu kunci kita menang. Oh siap. Luar Tapi biasa. kalau dia nggak balas apa-apa terus lu jalanin orderan, Nah, apa ada yang konfirmasi dan tahu itu salah dulu karena dia udah nggak ada respon. respon. Kenapa lu masih jalanin? Jalannya. Oke, kita balik lagi ke lintas veteran ya. Bang Anton ini kalau boleh tahu ada berapa basecamp Bang Anton yang tergabung sama lintas veteran? Kalau basecamp ini gabung waktu pertama kali ya. Iya. Pertama kali ini kita bergabung itu ada hampir 24 basecamp. Ya. Seperti halnya ada logonya di kaos yang pernah kita buat. Oh, kaos yang pertama Kaos ya. lintas veteran yang kita buat. Nah, itu ada di logo belakangnya. Jadi tangannya. Logo Nama lambang basecampnya. Logo basecampnya ya 24. Termasuk Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi yang ada di veteran. Itu Sri Kandi apa Bang? Sri Kandi Tanggul. Oh, Tanggul maksudnya di ini. Iya. Lintas veteran. Oh. Termasuk Roma, Iya. terus air tebu kasar. Bunda Dewi. Nonton, nonton. Enggak apa-apa lah ini kan. Karena kan dia ada di Jaksel juga sekarang, gitu kan. Iya. Terus kita ada 24 basecamp. Tahu. Ngasih. Agak gue Obatnya habis. Oh, iya benar. Lanjut Bang. lanjut. Belum mana? Oke. Kita ini terdiri dari 24 basecamp yang tergabung. Ini asal usulnya kenapa kita bikin ya lintas veteran. Karena kita berupaya untuk saling tidak ada clash antar ojol. Betul. Karena biasanya orang belum kenal itu masuk resto, kita nggak tahu sifatnya karakternya masing-masing. Betul. Jadi kadang kesenggol dikit, apa sih lu? Iya, Bukannya nggak enak. Iya, nggak enak ya ya. lu. Terus biasa di resto itu di Antrian lah. antrian, Iya, di antrian kita selak dikit aja Iya. karena menurut dia nyelak, tapi Iya. menurut kita itu orderan cuma minuman doang. Iya, mungkin Oh, lebih cepat gitu kan. Iya. Oh lu begitu sih, lu begitu sih. Lu Makin lah bahasanya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan menghindari. Menghindari dan Iya. mempersatukan juga ya gitu. Nah, jadi dulu itu sempat pernah ada yang kecon, yang berantem antar sama ojol. Itu sering juga Bang dulu Bang. Di sini juga ada juga gitu. Ada. Dulu sesama ojol aja berantem kan malu-maluin. Benar. Iya, gimana kita memperjuangkan dulu di ojol kayak gimana? Perjuangan yang Demi- sebelumnya ya. Iya, demi perdamaian gitu kan. Wah, sekarang kita sama sesama Sama online, ojol, ya sama kan? online masih berantem. Nah, itulah yang kita tujuin di sana agar terhindar dari Hal-hal seperti itulah. itulah. Nanti benar kata Bung Karno Ber, musuh terbesar itu adalah rakyat sendiri yang berat. Sama-sama online jadi musuh kan kadang-kadang banyak juga berarti sini Bang pernah juga ngerasain gitu ya. Benar? Nah, sekarang ya mungkin apa namanya perbedaannya adalah Terus keuntungannya nih, keuntungannya betul. keuntungannya gini. Karena udah disatuin, Nah, lu saling kenal. iya betul. Antara basecamp lu saling kenal. Seandainya di lintas veteran ini kan banyak basecamp, banyak resto nih, Resto. sampai tenaga kesehatan,
Itu kalau misalnya di sini anyep, kita bisa ke sana. Saling info nggak sih bang? Ya enggak juga. Enggak juga. Siapa yang info kalau misalnya di situ lagi gacor? Iya. Orang-orang yang Sepi. sepi lagi. Enggak sih, sebenarnya gini. Kalau di situ dari diri sendiri ya, Betul. yang mau nyari itu kayak gimana? Misalnya di sini sepi nih, basecampnya sosial SC program. nih, SC. Ya. Misalnya di SC sepi nih, kita pergi nih ke kesehatan. Tempat basecamp siapa misalnya? Atau kita pergi ke perdagangan. Perdagangan ya, perdagangan. Siapa? Perdagangan gitu. Perdagangan kayak Bope. Terus kalau di kesehatan kayak ada Esbal, terus apa gitu. Kalau keempat bang? Kalau Kampat ada di sini nih, di Depan Sederhana. depan Sederhana. Tempat sederhana. Veteran Kampat. Kampat. Nah, itu termasuk basecamp gua nih. Oh basecamp apa? Iya. Tapi basecamp masih ada tapi? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu baru dan itu juga lagi renovasi. Lagi renov? Iya. Bikin sesuatu. Karena di Ada DJ-nya soalnya. di belakangnya emang tempat karaoke. Oh tempat karaoke ya? Kapan-kapan aja saya. Koli. Iya bang. Kamu mau ikutan? Ada dong. Oh, iya. Guys nih, kalau sedikit info ya, gue potong rambut nih, ini janjian sama dia, cuman buat besok konten bang, gitu. Yaudah yang keren, potong rambut, kalau bisa kita warnain, biar dia mah megaloman. Anjir. Gue potong, kalau gue bagus gak gue pilangin dia biar ya. Oke, siap. Tapi Bang Anton nih, kalau selama Bang Anton di sini jadi ketum. Sebenarnya mau tahu sebenarnya. Sebenarnya gimana Bang? Jadi kalau gua mendirikan suatu komunitas atau mendirikan suatu lintasan, itu gua nggak mau kerja sendiri. Maaf. Pada Pasti intinya dong, gini, butuh kerjasama Nah, dari seluruh basecamp yang tergabung di lintasan. Itu kalau di lintasan ya. solid dulu dah. Solid dulu. Kalau gue maunya solid dulu. Lo kelihatan kan nih dari setiap basecamp itu ada nggak keinginannya memiliki lintasan sendiri? Kalau misalnya saling saling mengandalkan, Dia mengandalkan nggak baik juga. Justru sekarang. Nah makanya gue maunya solid dulu, baru gue bikin struktur. Jujur aja nih ya, jujur aja. Lintasan yang belum ada struktur di URC Jakarta Selatan itu cuma di veteran doang, Berarti lintas veteran belum ada struktur nih? belum ada. Tapi ada yang bilang gini, nggak ada struktur nggak bagus kan. Kalau gua bodo amat lah. Iya. Kalau gua menurut gua solid dulu, lu bisa bikin gede nih lintas veteran. Mau lu bikin struktur silakan. Pokoknya masuk veteran kondusif dulu, itu kan setelah berlanjut baru kita bikin. Nah, kalau misalnya lu mau bikin struktur silakan. Pilih siapa yang bisa bertanggung jawab. Loyalnya ada. Iya. Kalau gua maunya solid dulu dah. Solid dulu baru terbentuk struktur. Siap. Sebenarnya sih nanti sekitaran 2 minggu atau seminggu 2 minggu lagi lah. Insya Allah sih lintas veteran mau dibikin struktur. Mau diadakan kopdar dulu lah. Ya mau dibikin kopdar. Jadi walaupun basecamp yang tergabung itu sedikit, tapi tetap solid. Tetap solid. Iya, bener bang. Ketimbang basecamp yang banyak, Tapi nggak respon. Nah, nggak respon. Mau respon. Banyak kan sekarang pada begitu. Iya. Kebanyakan Mengandalkan. atau bersembunyi di balik wadah. Jadi buat cari aman. Biasa begitu. Cuman ya kita berpikir Positif aja ya. Positif aja. Yang penting gue mau solidnya dulu. Kalau bisa mau solid, lu memiliki lintasan sendiri. Itu lintasan bukan punya pribadi. Ya, Iya betul. itu lintasan bukan punya pribadi. Lintasan itu punya kita bersama. Sama-sama coy. Perjuangin. Kalau tadi berjuang. ini awalnya tadi. Wah. Awalnya tadi. Para ojol. Para ojol. Yoi. Lupa. Nah, Bang Anton, kalau di lintas veteran ini sih ada ininya nggak sih? Website. Keluarganya tim gerak cepatnya gitu lah. Ada. Ya, makanya kita bernaungan juga sejak Jaksel. Ya. Makanya dari setiap basecamp yang tergabung di lintas veteran, gua ambil lah
2 atau 3 ya. Iya, perwakilan. 2 atau 3 perwakilan dari setiap basecamp untuk gua gabungin di URC Jakarta Selatan. Untuk apa? Untuk kalau seandainya terjadinya kecelakaan di daerah lintas veteran dari selain dari ujung ke ujung dimanapun, kalau lu ngelihat di depan mata lu ada kecelakaan, lu bisa mendisiplin. Betul. Jadi kita belajar di URC Jaksel itu kita belajar untuk menangani laka. Dari yang namanya kita step-stepnya kayak gimana nih cara koordinasinya, penanganan pertamanya. Betul. Kita lihat dulu atau gimana ya kan. Biasanya sih kalau untuk kecelakaan ringan itu kita saling koordinasi untuk membawakan ke 3K ya. Betul. Itu kecelakaan ringan ya. Mau baik dia ojol, mau dia sipil. Nah, itu kita nggak mandang bulu. Kalau misalnya kita dari gerak dari hati, Betul. mau menolong, ikhlas, ya insya Allah bakal ada berkahnya buat kita. Siap. Nah, terus kalau misalnya seandainya kecelakaannya cukup parah, nggak sampai meninggal nih, Iya. cukup parah, itu kita bisa koordinasi antar wilayah. Jadi di situ semua belajar nih, ada stepnya juga. Misalnya apa kita periksa dulu akunnya, Dengan kelengkapannya lah. kelengkapannya semua. Terus rumah sakit mana aja yang bekerja sama dengan asuransi tersebut, ya kan? Kita harus tahu semua. Sementara ini, kalau ada yang terjadi di lintas veteran kecelakaan ini, kita bawanya ke rumah sakit Gandaria. Mungkin karena Gandaria ini bekerja sama dengan asuransi yang ada di Grab. asuransi dengan Grab. Ya, AI ya Bang sekarang. iya betul. Kalau Berarti dapat ilmunya dari Jaksel diterapkannya di lintasan. betul. Alhamdulillah ya. Ngambil positifnya seperti itu ya. Jadi emang URC ini kalau bisa belajar asuransi juga Bang ya. Betul. Harus belajar ya. Cara ngisinya, Ya. terus tadinya kayak apa dulu nih yang dikirim. Ya betul. Kan? Gua pertama kali nemu ini gua harus melakukan apa gitu. Oh. Karena pembelajarannya ini adanya di URC. Itu sampai selesai bang, Selesai ya. sampai rumah malah. Sampai rumah. Iya. Karena lebih baiknya sih seperti itu. Mungkin kalau sampai rawat inap ya kita tetap berkabar aja gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya sampai meninggal dunia, Hah? maaf ya, maksudnya sampai meninggal dunia, itu kita pisahkan diri belajar di URC Jaksel juga, gimana cara mengerjakan asuransinya. Misalkan kita kalau kecelakaan sampai meninggal kan, apa itu cara mengurus jasa harganya, sampai ke kantor polisi atau BAP dan semuanya, itu kita harus bisa. Iya betul. Terus asuransi dari Grab juga, ya kan, itu semuanya harus bisa. Wajib bisa lah ya. Wajib lah. Kalau mau URC jadi ya? URC wajib bisa. Wajib bisa. Iya. Ingat, kalau misalkan ada yang sampai meninggal, jangan lupa bikin jasara harja biar bikin asuransi kematian sebesar 50 juta. Makanya Santunan. kalau yang mau coba Jangan. Kamu coba. Itu ya deh, kober lumayan nih kober. Lo buat gue bikin podcast. Buat modal. jarum ya. Parah. Lanjut. Anjir. Oke ya, Bang Anton ya, mungkin udah terlalu panjang juga cerita kita. Bang Anton kira-kira ada nggak mau disampaikan ini buat teman-teman atau basecamp atau sekelas URC sekalipun? Ini ada pesan-pesan tersendiri nggak Bang Anton ini buat teman-teman yang lain? Pesan apa ya? Ya apa gitu ya? Ya, oke itu pesan aja apa gitu, apa pesan kopi, apa pesan Kopi, apa gitu. manis. Jadi kalau gue cuma nggak bisa bikin berpesan ya, maksudnya saling mengingatkan. Saling mengingatkan, kita saling mengingatkan. Lebih ke situ lah. Lebih situ. Jadi saling mengingatkan untuk lebih berhati-hati aja di jalan. Bawa motor itu fokus. Karena kalau kita nggak fokus di stang atau kita lagi berkendara, itu bisa terjadinya kecelakaan. Udah gitu, kita jangan sampai kalau di setiap resto itu janganlah sampai flash atau jadinya flash. adu mulut atau gimana. Ya kita sama-sama lah nyari duit. Kalau bisa mah sama-sama aja gitu ya. Sama-sama. Kurang-kurangin rasa
apa rasa baper Ya. atau seperti apa. Oh, Ya, Kalau namanya ikut komunitas, no baper. no baper. baper itu. Baper-baper Ini gue bikinin baper bersatu. Itu aja. Pesannya itu aja. Berhati-hati aja berkendara di jalan. karena udah terjadi banyak kecelakaan Udah. mana-mana. Udah cukup lah. Walau bagaimanapun teman-teman WRC bisa membantu asuransinya, tapi kan kalian ini masa pemulihan butuh biaya. Betul. Kalau bisa mah jangan sampai lah, jangan sampai. Ya mudah-mudahan kita semua dikasih selamat ya bang ya. Jangan sampai kita ngerasain hal seperti itu. Biar kita yang ngebantu aja, jangan sampai kita yang dibantu. Karena nggak enak rasanya di rumah sakit. Ya karena di jalan juga kan nggak selamanya kondusif ya kan. Iya. Pokoknya fokus. Jangan lupa makan biar nggak masuk angin. Biar nggak jauh Kayak dari tadi. angin. Iya. Makan dulu. Makan dulu. Main gratis lah. Ya. Kalau itu mah ya boleh juga bang. Ya. Itu biar. Oke Zoy, mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini ya. Makasih banyak nih yang punya wilayah Bang Anton. Dan rekan-rekan lintas veteran, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak lah untuk atas waktunya dan untuk ya desainnya lumayan mantep lah ini lah kayaknya. Gokil nih. Gokil. Ya, oke, kalau itu sudah semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.